Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan bertemu lagi dalam materi kuliah kita. Kalau pekan kemarin kita membahas tentang al-ijma, maka insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang al-qiyas. Qiyas itu kalau secara bahasa ada 3 makna. Ya, yang pertama artinya mengukur, membandingkan, dan menyamakan. At-takdir, al-muqaranah, dan al-musawah. Ya. Adapun secara istilah didefinisikan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, al-qiyas adalah menghubungkan, menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan ilat antara keduanya. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh tentang al-qiyas, maka ada beberapa makna kata yang harus kita pahami dalam al-qiyas ini. Yang pertama, ada yang harus kita kenal adalah al-aslu. Ya. Al-aslu. Al-aslu itu artinya asal atau asli. Maksudnya adalah hukum asalnya yang memang sudah ada dalilnya dalam Al-Quran dan dalam hadis. Asalnya, aslinya, asli masalahnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-far'u. Al-far'u itu artinya cabang. Ini masalah yang memang belum ada hukumnya di dalam syariat, yang akan dikiaskan, yang akan dibandingkan, yang akan diukur, yang akan disamakan. Ya, tadi definisi secara bahasa ada 3, membandingkan, mengukur, menyamakan. Ya, yang akan disamakan hukumnya al-far'u ini dengan dengan materi atau masalah asli yang memang sudah ada dalil Qur'annya dan dalil hadisnya. Kemudian yang ketiga yang harus kita pahami adalah al-ilat. Ilat. Apa itu ilat? Ilat itu adalah penyebab. Penyebabnya apa? Sehingga akhirnya masalah cabang ini bisa dihukumi sama dengan al-aslunya. Ketika ilatnya sama, penyebabnya sama, maka baru boleh dihukumi sama dengan aslinya. Ya, nanti kita jelaskan lebih detail lagi dengan contoh. Dan yang keempat adalah hukum asal. Apa itu hukum asal? Nah, tadi kan al-aslu ini asli masalah yang memang sudah ada dalilnya di Quran dan hadis. Maka hukum asalnya otomatis karena ada dalilnya di Quran dan hadis, maka dia sudah ada hukumnya. Apakah hukumnya wajib? Kembali kepada hukum taklifi yang 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Ya. Ketika hukumnya wajib, hukum asalnya, maka far'unya mengikuti hukum asalnya, yaitu wajib. Ya, ketika hukum aslinya haram, maka al-far'unya berubah juga menjadi hukum aslinya haram, maka al-far'unya berubah juga menjadi haram. Ya, kita contohkan. Untuk yang pertama, al-aslu. Ya. Contohnya apa sih? Ya, contohnya seperti hukum minum khamar. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan minum minuman keras hukumnya adalah haram. Minum khamar, ya, minum khamar itu hukumnya haram, hukum aslinya. Ini masalahnya adalah minum khamar. Kemudian hukum aslinya adalah haram. Ya. Nah, khamar itu kalau dipahami secara bahasa, dia terbuat dari anggur. Ya, kalau seandainya dia tidak terbuat dari anggur, entah dari apel, entah dari tape, dari buah pala, ya, atau buah-buah lainnya, apakah hukumnya juga sama dengan haram? Ya, disamakan dengan hukum khamar ini. Maka untuk ketika di al-far'u yang kita pertanyakan adalah minum beralkohol. Ya.
yang terbuat selain dari anggur. Ya, minuman beralkohol yang terbuat dari selain anggur. Maka hukumnya bagaimana? Nah, ini yang jadi pertanyaan karena memang belum disebutkan hukumnya. Nah, kita lihat di sini ilahnya. Ya, antara kalau ya minum khamar itu penyebab diharamkannya, jadi hukumnya kan haram. Penyebab diharamkannya apa? Ya, ternyata penyebab diharamkannya itu adalah karena bisa menghilangkan akal. Ya, padahal ada 5 hal yang harus dijaga dalam ad-daruriyah al-khamsah. Ya, 5 hal yang harus dijaga, tidak boleh dirusak di dalam Islam. Yang diantaranya adalah akal. Akal tidak boleh dirusak. Ya. Oleh karenanya, ketika dia minum khamar yang terbuat dari buah anggur, maka akalnya akan hilang. Akhirnya dihukumi minum khamar hukumnya haram. Nah, ketika kita masuk ke permasalahan cabang, yaitu minum beralkohol selain yang terbuat dari anggur. Ya. Coba kita perhatikan apakah ilatnya juga ada, yaitu akal itu akan hilang. Seperti ketika kita minum khamar yang terbuat dari buah anggur. Jika ternyata juga menghilangkan akal, maka hukumnya juga haram, tidak dibolehkan. Sehingga kita pahami dari contoh berikut bahwa al-far'u, ya, hukum yang belum ada, permasalahan yang belum ada hukumnya dikiaskan, disamakan hukumnya dengan permasalahan yang sudah ada hukumnya dengan ilat yang sama, sehingga apa? Dihukuminya pun sama. Ya, bisa haram, bisa wajib, bisa makruh, bisa mubah, bisa haram, makruh, mubah, wajib. Ya. Nah, dilihat dari ilatnya. Jadi ketika ilatnya ada sama, maka boleh mengikuti hukum asalnya. Sampai sini untuk penjelasan tentang al-qiyas, ya. Semoga bisa dipahami. Nah, kemudian untuk kehujahan daripada al-qiyas ini ada 2 pendapat, ya, atau 2 permasalahan. Yang pertama, jika adalah masalah urusan dunia, ya, maka ulama sepakat bisa menjadi hujah. Masalah urusan dunia contohnya apa? Misalkan ketika kita mendapati seorang pengusaha berhasil maju dalam bisnisnya, kemudian kita mengikuti gaya cara dia berbisnis sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang sama dengan dirinya, kesuksesan yang sama dengan dirinya, maka ulama sepakat hal itu dibolehkan, ya, dalam masalah apapun, ya. Contoh misalkan dalam menanam padi atau menanam buah-buahan, ya, sehingga akhirnya bisa menuai, memetik hasilnya banyak, ya, berhasil dalam panennya. Nah, kemudian kita ikutin cara dia, ya, berkebun, menanam tadi, ya, kemudian akhirnya kita bisa mendapatkan hasil yang sama dengan dirinya, maka itu dibolehkan di dalam Islam karena itu masalah urusan duniawi, ya. Tapi ketika kita bicara ya qiyas ini, ya, dipraktekkan dalam masalah-masalah syariah, apakah memang dibolehkan, ya, atau dalam masalah-masalah agama apakah memang dibolehkan. Ya, kita mengkiaskan tadi, ya, contohnya yang sudah dijelaskan, menghukumi sebuah permasalahan yang belum ada dalilnya, kita kiaskan dengan permasalahan yang memang sudah ada dalilnya. Nah, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Yang pendapat pertama jumhur ulama, yaitu mereka berpendapat bahwa, ya, qiyas dalam masalah urusan agama itu dibolehkan. Tapi untuk pendapat yang kedua, pendapat Syiah, Az-Zahiriyah dan Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa qiyas tidak bisa menjadi hujjah, ya. Jadi kalau menurut jumhur boleh, kalau menurut Syiah dan kawan-kawannya itu tidak dibolehkan menggunakan qiyas dalam masalah syariat. Ya, kenapa jumhur membolehkan kita menggunakan qiyas? Karena
tadi ada dalilnya jelas dalam Al-Quran, kemudian dalam Sunnah, kemudian dalam asar juga ya, dan dengan dalil akal ya, itu semuanya menguatkan bahwa kias ini bisa digunakan untuk bisa mengetahui sebuah hukum dari sebuah permasalahan yang memang baru ditemui pada saat ini, sehingga dalilnya belum dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nanti lebih detailnya tentang dalil jumhur bisa dilihat di slide materi ya. Kemudian untuk macam-macam kias ya, kita masuk kepada macam-macam kias. Sekarang kias itu terbagi ditinjau dari dua. Pertama adalah ditinjau dari segi perbandingan antara ilat yang terdapat pada asal dan yang terdapat pada cabang. Nah, jadi melihat kepada ilatnya. Terbagi menjadi tiga. Ya, ketika kita lihat dari segi ilatnya itu ada kias aula, kias musawi, dan yang terakhir adalah kias adna. Kias aula adalah kias yang paling atas, kias musawi kias yang tengah-tengah atau sama, artinya musawi ya, sejajar. Kemudian al adna kias yang lebih rendah ya. Contohnya apa aja? Jadi untuk kias aula ya, dia adalah ilatnya ya, yang terdapat pada cabang itu lebih utama daripada ilat yang ada pada aslinya ya, pada aslu. Contohnya apa? Contohnya misalkan ketika kita berbicara hukum berkata kepada orang tua. Nah, itu kan ada dalilnya jelas ya kan? Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma ya. Jangan kalian katakan kepada kedua orang tua kalian perkataan apalagi menghardik mereka. Nah, itu disimpulkan dari ayat itu bahwa mengatakan kepada orang tua hukumnya adalah haram. Nah, kemudian sekarang yang jadi pertanyaan adalah ketika kita memukul orang tua kita, bagaimana hukumnya? Apakah sama, bisa disamakan dengan mengatakan tadi? Nah, dikiaskan ya. Maka kita coba lihat ilatnya. Dengan mengatakan ya, kenapa mengatakan itu diharamkan? Karena ternyata ilatnya adalah menyakiti kedua orang tua. Nah, ketika kita memukul kedua orang tua ya, apakah sebabnya juga sama, akan menyakiti orang tua? Tentu, bahkan dengan memukul jauh lebih berat ya, menyakitkan, sangat-sangat menyakitkan orang tua. Sehingga akhirnya masuklah ke kias aula namanya ya. Karena ilat yang ada pada hukum cabang itu lebih utama atau lebih berat daripada yang ilat yang ada di di masalah aslinya ya. Kemudian kalau kias musawi, dia ilatnya sejajar antara yang asli dengan yang cabang ya, sama. Contohnya apa? Contohnya misalkan yaitu ada di surat An-Nisa ayat 10 ya, tentang haramnya memakan harta anak yatim. Haramnya memakan harta anak yatim. Wala ta'kulu amwalal yatama zulman ya, jangan kalian memakan harta anak-anak yatim itu secara zalim ya. Nah, kenapa tidak boleh memakan harta anak yatim secara zalim? Karena itu menyakitkan anak yatimnya ya. Nah, ketika ada pertanyaan, sebuah permasalahan ya, contohnya misalkan yaitu membakar harta anak yatim, bukan memakan, kita nggak makan ya, kita bakar tuh harta anak yatim ya. Bagaimana hukumnya? Apakah sama dengan memakan harta anak yatim? Ya. Ini ilatnya sama, sejajar ya, antara hukum asli dengan hukum cabangnya, sehingga dimasukkan ke dalam contoh daripada kias musawi ya. Dan yang ketiga adalah namanya kias adna. Kias adna ini ilat yang ada pada
cabang itu lebih rendah daripada yang ada di al-aslu ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan memabukkan ya, yang terdapat dalam minuman bir itu lebih rendah dari sifat memabukkan yang ada pada khamar yang diharamkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 10. Nah, kan di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibu. Ya. Sungguhnya minum-minuman keras dan sebagainya itu adalah pekerjaan setan, maka jauhilah. Nah, ketika ya di khamar itu ya, di aslinya itu yang terbuat dari anggur itu ternyata ya itu dia lebih kuat ya dibanding dengan alkohol yang didapat dari selain buah anggur ya, maka dihukumilah masuk kepada kias adna namanya ya, kias adna, kias yang rendah. Itu 3 macam kias yang ketika kita melihatnya dari sisi ilatnya. Kemudian ketika kita melihat macam kias ini dari segi jelas atau tidaknya ya, maka dia terbagi menjadi 2. Ada kias jali namanya atau kias khafi. Apa itu kias jali? Kias jali itu adalah kias yang didasarkan atas ilat yang ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contohnya apa? Ya, jadi kita kembali kepada arti jali sendiri yang artinya jelas ya, sehingga ilatnya tuh memang udah jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh misalkan ya, ketika hukum yang tadi itu wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, janganlah kalian mengatakan dan janganlah kalian menyakiti kedua orang tua ya. Nah, kias ini secara jelas ya bisa terlihat ilatnya bahwa ya kenapa diharamkan mengatakan itu wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan ma'rufa. Itu jelas sekali, yaitu ilatnya itu karena menyakitkan orang tua ya, sehingga akhirnya hal itu diharamkan. Nah, kalau contoh kias khafi ini ilatnya enggak terlihat jelas ya, yaitu contohnya tentang mengkiaskan pembunuhan dengan memakai benda tumpul kepada pembunuhan dengan benda tajam ya, disebabkan adanya persamaan ilat, yaitu adanya kesengajaan dan permusuhan pada pembunuhan dengan benda tumpul ya, sebagaimana yang terdapat pada benda tajam ya. Jadi kan ada di pembunuhan itu ada beberapa macam ya. Ada yang pertama qatlul amdi ya, pembunuhan dengan sengaja. Kalau pembunuhan dengan sengaja ini hukumnya jelas, dia akan dikisos ya. Kalau dia dimaafkan dia bisa ganti dengan diat. Ada yang kedua namanya qatlu syibhul amdi, yaitu yang menyerupai kesengajaan ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan ya, dia ketika mau nembak buruan ya, binatang buruan, ternyata kenanya ke orang gitu. Jadi alat yang digunakannya sebenarnya alat yang bisa dipastikan bisa membunuh, cuma gitu ya targetnya tadinya hewan ternyata kena ke orang gitu. Nah, itu disebutnya syibhul amdi. Atau bisa juga ketika alat yang digunakannya, misalkan dia gunakan alat, kalau pakai pisau udah jelas ya itu kesengajaan, tapi dia gunakannya bukan pisau ya, contohnya batu ya. Akhirnya apa? Dipalu misalkan, linggis ya kan, dia pukulkan ke tubuh seseorang sehingga akhirnya orang itu meninggal dunia. Nah, kemudian dia katakan dia nggak sengaja atau kenapa gitu ya. Nah, itu menyerupai dengan kesengajaan ya, walaupun bendanya benda tumpul, tetapi ketika digunakan dengan keras dan dengan berkali-kali, itu pun juga bisa menyebabkan seseorang meninggal dunia ya.
Jadi kiasnya atau ilatnya gitu ya, niat dari pembunuhannya itu tidak jelas ya, tetapi dihukumi sama dengan amdi ya. Nah, itu mungkin macam-macam daripada kias ya yang bisa kita pahami. Dan selanjutnya semoga apa yang disampaikan bisa dipahami ya dengan baik ya. Kalau seandainya, jadi video ini sengaja dibuat singkat agar kita bisa memahami dan materi ini dengan sangat simpel sekali. Tapi kalau seandainya dalam penjelasan yang simpel ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum dipahami oleh kalian, maka kalian boleh bertanya ya dalam diskusi grup WA ya selanjutnya. Itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.